Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 10 Mei 2026, saya akan sampaikan satu tema, yaitu wabah dan perang yang akan melanda bumi. Ini merupakan tema yang saya ambil dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendekati pemeteraian kepada Israel, maka akan terjadi beberapa perkara yang dahsyat, mulai dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, ke-4, kemudian ke-5, ke-6. Itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Damai sejahtera hilang, kemudian terjadi resesi yang dahsyat. Maka semakin mendekati terjadinya pertobatan bangsa Israel, maka akan terjadi beberapa hal yang sangat dahsyat, wabah dan perang. Jadi setelah kesadaran hati untuk menjangkau bangsa Israel supaya bertobat dan menerima Injil ini kita canangkan dan juga kita kerjakan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain tentunya, maka selanjutnya di belakang kita akan segera meluncur kuda merah, damai sejahtera hilang. Kalau saudara melihat perang bangsa bangkit melawan bangsa, kemudian banyak orang yang saling membunuh, kemudian terjadilah resesi yang besar dan harga-harga menjadi mahal. Dikatakan dalam Alkitab itu secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Itu betapa mengerikan saat hal itu terjadi. Krisis yang demikian berat itu terjadi. Saudara, saat ini kita merasakan kenaikan harga BBM saja untuk golongan orang-orang tertentu betul-betul terasa, saudaraku. Ini bahan bakar minyak naik dari yang paling murah sekalipun, ya puji Tuhan itu tidak naik, tapi yang golongan agak bagus itu naiknya sangat luar biasa, dan itu tentunya terasa, saudara. Namun bagi saudara, bagi kita yang masuk di dalam kegerakan, saya teramat yakin kita akan dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan, mengatasi masalah ekonomi, juga mengatasi masalah kesehatan saudara. Saat ini mungkin di antara kita banyak yang mengalami berbagai rintangan, baik dari penyakit. Saudara, itu mungkin ada yang sakit di bagian dalam, mau cerita sama orang-orang ya malu, mau cerita sama dokter nggak punya duit, saudaraku. Nah, akhirnya dipendam. Nah, saudara, untuk saudara memperoleh jamahan kesembuhan, saudara memperoleh loncatan ekonomi yang luar biasa, maka kita harus betul-betul dengar-dengaran dengan suara roh. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga ditulis demikian. Jadi saudara, tadi sampai kepada masalah resesi, ya. Jadi terjadi resesi besar, harga-harga mahal, digambarkan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kemudian bahan pangan juga menjadi mahal, BBM naik, segala kebutuhan juga naik. Saudara, kemudian akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan yang melanda 1/4 dari wilayah bumi. Nah, ini yang saya sampaikan merupakan kupas tuntas dari Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, kupas tuntas meterai yang keempat. Jadi ketika meterai yang keempat itu dibuka, saudaraku, akan terjadi beberapa hal yang mengerikan. Itu bukan hanya perang ternyata, saudaraku. Terjadi sesuatu yang mengerikan yang melanda 1/4 dari wilayah bumi. Peristiwa besar itu yang pertama adalah perang, digambarkan dengan pedang. Kalau di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Kemudian kelaparan. Ini resesi yang semakin menjadi-jadi. Kemudian sampar. Sampar ini tidak ditulis secara spesifik sebagai penyakit sampar, ya, tapi bahkan ditulis sebagai thanatos, artinya sesuatu penyakit yang menyebabkan kematian, saudaraku. Kemudian yang keempat,
bencana yang timbul akibat pembukaan meterai yang keempat itu adalah binatang-binatang buas di bumi. Nah, ini dalam skala mikro ini menunjuk kepada baksil-baksil, virus-virus, kemudian beberapa macam bibit penyakit bakteri yang siap menyerang manusia. Namun di dalam arti makro, dalam arti besar, binatang-binatang buas di bumi itu menunjuk kepada manusia yang mengikuti antikris. Saudara melihat antikris di Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai terakhir, itu dia manusia, saudara, tetapi disebut sebagai binatang. Nah, saudara, ketika Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 8 nanti digenapi, meterai 4 itu digenapi, roh-roh antikris itu sudah akan muncul dan akan membantai, akan membunuh banyak orang. Mereka itu laksana binatang-binatang buas di bumi. Orang yang hatinya tidak dikuasai Kristus, orang yang hatinya mengikuti antikris, mengikuti roh antikris, dia akan memiliki perasaan yang kejam, tanpa belas kasih, mudah sekali menghujat, kemudian mudah sekali emosi, mudah sekali terjadi kebrutalan-kebrutalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang saya akan mengajak saudara mengenali dahulu asal dari kombinasi bencana yang dahsyat ini. Jadi 4 kombinasi yang dahsyat tadi, dari bencana-bencana akibat meterai yang keempat, perang dahsyat atau pedang, kemudian kelaparan, kemudian sampar, kemudian binatang buas di bumi, itu nanti akan mencakup wilayah 1/4 wilayah bumi. Penyebab utama dari terjadinya hal yang dahsyat ini sebetulnya adalah anak domba atau Tuhan Yesus itu membuka segel meterai yang keempat. Ini penyebab utamanya. Nah, sebenarnya tujuan utama dari pembukaan meterai yang keempat, tujuan utama itu bukan Tuhan menciptakan bencana-bencana itu. Pembukaan meterai itu tujuan utama adalah ketika Tuhan Yesus sedikit demi sedikit membuka mata hati bangsa Israel untuk menerima Injil. Jadi ada 7 tahap ya saudaraku, dan itu disebut sebagai 7 meterai karena hati bangsa Israel itu begitu keras. Nah, untuk membuka mata hati bangsa Israel yang keras dan tidak mau menerima Injil, maka Tuhan melaksanakan pembukaan 7 meterai. Jadi meterai yang keempat yang mengakibatkan perang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas di bumi, ini menguasai kemudian membunuh di dalam wilayah 1/4 dari wilayah bumi ini. Penyebab utamanya adalah anak domba sedang membuka segel meterai yang keempat. Ini tujuan utama Tuhan. Jadi tujuan utama Tuhan bukan membuat perang dahsyat, pedang, bukan membuat kelaparan, bukan membuat sampar, bukan menyuruh binatang-binatang itu memakan manusia, tetapi tujuan utama Tuhan sedang ingin membuka hati bangsa Israel yang sampai dengan saat ini, saudaraku, masih tertutup atau tersegel, dan ini sampai kepada meterai yang keempat. Jadi kan ada 7 meterai ya saudaraku. Jadi membuka hati seorang wanita itu pelan-pelan, saudaraku, nggak bisa sekali tembak jadi, itu susah ya. Mungkin ada ya saudaraku masa lalu saudara yang memiliki kisah cinta, mungkin sekali tembak jadi. Saudaraku, ini 7 kali membuka meterai. Sedikit demi sedikit, saudaraku, hati bangsa Israel itu dibuka. Kita akan coba membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Ini apa yang dikerjakan Tuhan? Sebetulnya adalah dia sedang membuka hati bangsa Israel, tetapi akibatnya terjadi penghukuman, terjadi wabah, dan terjadi binatang-binatang buas yang diizinkan memakan manusia. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 dibaca, Pak Nendra. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Terus,
dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Di sini akan saya detailkan. Pertama, maksud utama Tuhan adalah membuka meterai yang menyelubungi hati bangsa Israel. Bila kemudian ada serangkaian wabah yang terjadi, bencana itu sekedar efek saja. Saudara mungkin mulai mendengar lagi tentang wabah ya saudaraku. Memang nanti akan terjadi wabah yang begitu dahsyat, yang memaksa dan menghimpit manusia untuk melakukan segala sesuatu menurut tuntunan elit global. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan dari pembukaan meterai yang keempat itu sebetulnya bukan ingin tadi saudaraku menciptakan pedang atau peperangan. Kemudian juga Tuhan itu maksud intinya bukan ingin supaya manusia dilanda wabah, bukan ingin supaya seperempat wilayah bumi itu rusak. Tetapi Tuhan sedang mendekati bangsa Israel, Tuhan sedang ingin membuka mata hati bangsa Israel, dan ini sampai kepada tahap yang keempat. Dan itu mengakibatkan beberapa bencana tadi yang sudah kita baca, di antaranya tadi perang atau pedang, kemudian kelaparan, sampar, binatang-binatang buas di bumi. Nah, ini yang pertama harus saudara ketahui, penyebab utamanya adalah anak domba yang membuka mata hati bangsa Israel atau meterai yang keempat. Sebenarnya tujuan utama Tuhan bukanlah kombinasi 4 bencana itu, tetapi ketika Tuhan Yesus sedikit demi sedikit membuka mata hati Israel untuk menerima Injil, itu berefek kepada dunia, yang dibuktikan dengan seperempat wilayah bumi nanti dilanda beberapa hal yang dahsyat tadi, perang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Maksud utama Tuhan itu untuk membuka meterai yang menyelubungi hati bangsa Israel. Jadi meterai keempat itu maksud Tuhan, sakjane Tuhan tuh pengen menyelamatkan Israel, pengen menyelamatkan Israel. Bila kemudian ada serangkaian wabah dan bencana, itu sekedar efek saja. Kita akan melihat maksud Tuhan dari dibukanya meterai yang keempat. Wahyu pasal 5 ayat 7 sampai 10 dibaca, Pak Nendra. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Terus dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin. Di sini lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Anak domba yang tersembelih ini Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudaraku, yang layak membuka gulungan kitab. Nah, Tuhan Yesus ini di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, mempertobatkan Israel, tentunya memakai hamba-hambanya. Saya juga sedikit tersenyum, saudara. Kenapa Tuhan itu memilih figur kok anak domba? Kenapa bukan anak kancil gitu yang lebih lucu ya, saudaraku? Mungkin anak anjing, bukan toh, saudaraku? Tapi anak domba. Tidak tertulis lalu datanglah anak anjing itu menerima, tidak ya, saudaraku. Anak domba yang tersembelih. Ini ada rahasia dalam. Di akhir zaman nanti yang menikah itu juga anak domba. Wahyu pasal yang ke-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi
maksud inti Tuhan sebetulnya bukan ingin menciptakan musibah yang menimpa seperempat penduduk di bumi, seperempat wilayah bumi, tetapi Tuhan sedang dalam rangka mendekati Israel. Dan ini sampai pada tahap yang keempat. Saudara, ketika saya mencanangkan dan melaksanakan kegerakan kuda putih, saya pikir itu cepat. Saudaraku, ternyata memakan waktu bergelombang-gelombang, saudaraku. Saya juga jadi ingat ketika dahulu bangsa Israel itu kembali dari tawanan di Babel, itu juga tidak sekaligus langsung jadi balik semua, tidak, tetapi di dalam 3 tahap. Zerubabel, kemudian Esra, Nehemia, itu tahapnya beda-beda. Nah, saudara, ketika nanti Injil itu kembali ke Yerusalem, Tuhan mewujudkan apa yang dikatakan oleh murid-muridnya bahwa ia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Itu kapan? Di akhir zaman, ketika Israel itu nanti menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kegerakan besar yang namanya kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kemudian hasilnya itu nanti Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana nanti akan terjadi pemeteraian, pertobatan massal atas bangsa Israel. Nah, saudara, ketika Tuhan berhasil menebus kita yang berasal dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bahasa di sini dikatakan, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini isi dari meterai yang keempat. Itu Tuhan membeli kita dari bangsa Jaitun liar. Untuk apa? Untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan sesuai dengan Roma 11 ayat 25 sampai 31, tepatnya ayat yang ke-31. Kalau kita sudah memperoleh kemurahan dari Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kembali membawa Injil ke Yerusalem dalam kegerakan kuda putih. Jadi isi meterai yang keempat ini, saudaraku, Tuhan itu berhasil menebus kita yang berasal dari tiap-tiap suku, tiap bahasa dan kaum dan bahasa, dan kemudian memakai kita bersatu, menyatu dengan bangsa Israel yang menerima Kristus nanti menjadi satu kerajaan bagi Allah. Itulah imamat rajani. Jadi imamat rajani itu bukan kita sendiri, saudaraku, tetapi nanti juga dari bangsa Israel. Itu imamat rajani dari tiap-tiap bangsa, suku, dan bahasa, saudaraku. Jadi ketika Tuhan berhasil menebus kita yang berasal dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bahasa, dan kemudian menyatukan dengan Israel yang menerima Kristus menjadi satu kerajaan bagi Allah kita. Saudara, dan bersatunya Israel, bertobatnya Israel yang selama ini menolak Injil, kan menjadi bahan cibiran ya selama ini. Wah, masa bisa Injil diterima di Israel, baik dari orang yang percaya Kristus, non percaya, saudaraku, kadang menjadikan ini bahan ejekan, saudaraku. Mana mungkin bisa orang Yahudi itu menerima Injil, sesuatu yang susah. Nah, ketika nanti bangsa Israel itu bisa membuka hatinya untuk Tuhan Yesus, ini akan menimbulkan kecemburuan bagi dunia. Ketika Tuhan kembali menyayangi Sion, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi dunia. Saudara, kalau misalkan punya beberapa anak lah, saudaraku, punya 5 anak, saudara itu kebetulan sayang pada salah satu, yang lain akan cemburu, saudaraku. Nah, ini Tuhan kembali sayang pada Israel, saudaraku. Nanti akan terjadi kecemburuan di tengah-tengah negara-negara di sekitarnya, bahkan juga di seluruh dunia.
Saudaraku, Yusuf itu yang disayangi oleh Yakub di antara 12 suku Israel, itu menimbulkan kecemburuan pada saudara-saudaranya. Nah, kita kalau menyayangi orang itu juga menimbulkan kecemburuan loh saudaraku. Saudara sayang banget misalkan sama seseorang, saudaraku, itu menimbulkan kecemburuan. Nah, ketika kegerakan kuda putih itu terjadi, akan terjadi kecemburuan di sekitar bangsa Israel. Nanti negara-negara akan marah. Saudaraku, ini negara yang biasanya mesra dengan Israel nanti akan dibuat mendadak menjadi marah, menyerang, dan ikut memukuli Israel. Bahasa Nabi Yeskiel seperti itu. Jadi ketika Tuhan itu menyayangi dengan kasih ilahi, zaitun liar dan zaitun asli dijadikan satu kerajaan atau imamat rajani, maka bangsa-bangsa lain itu akan marah dan cemburu. Jadi meterai keempat ini adalah step keempat atau langkah keempat dari 7 tahap pemeteraian bangsa Israel. Nah, saudara, saya beritahu ya, jadi kan ada 7 meterai itu yang menyegel gulungan kitab. Nah, ini saya bahasakan biar keren ya. Gulungan kitab itu surat cinta, begitu saudaraku, surat cintanya Tuhan. Ini ketika dibuka satu persatu, saudaraku, ini akan membuat saudaraku, bangsa Israel ini merasa tergugah hatinya. Tapi ini surat cinta betulan ya saudaraku, dari Tuhan Yesus ini saudaraku, bukan dari orang lain. Surat cinta dari Tuhan Yesus. Kalau surat cinta dari Allah Bapa itu wujudnya Kejadian sampai Maleaki. Surat cinta dari Tuhan Yesus itu wujudnya 4 Injil. Kemudian surat cinta dari Roh Kudus itu Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Nah, ketika Tuhan membuka mata hati bangsa Israel melalui tahap demi tahap, saudaraku, ini misalkan orang pacaran ya, ini di dalam kekudusan dipertunangkan, kemudian masih ada jarak yang biasanya saudaraku, karena jarak itu maka kalau orang sekarang pada SMS-an atau WA-WA-an, kalau dahulu itu surat, saudaraku. Nah, rupanya untuk menyadarkan bangsa Israel itu sampai harus membuka 7 meterai, saudaraku. Dan ketika surat-surat itu dibuka, saudaraku, itu menimbulkan satu kegemparan bagi dunia. Tapi itu surat cintanya Tuhan betulan, saudaraku. Ini ketika dibuka nanti menimbulkan kegemparan, dan ini adalah meterai yang keempat. Jadi saudara, saya bertanya sama saudara, coba ini dulu pernah sebelum menikah itu kirim surat berapa kali sama pacarnya ya? Kalau saya itu nggak banyak, mungkin 3 kali ya. Dan puji Tuhan rayuannya itu luar biasa ya. Mungkin mungkin masih disimpan sama istri saya atau malah sudah hilang ya. Karena teringat terus itu ya, saya ngambil dari Kidung Agung, kemudian yang lain-lain itu memang cinta itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun ya saudaraku. Bahkan memang di dalam Kitab Injil juga dikatakan apa yang disatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh dunia. Itu terbukti saudaraku, terbukti nyata. Memang apa yang disatukan oleh Tuhan itu nggak bisa dipisahkan oleh dunia, oleh manusia. Jadi berapa kali saudara menulis surat cinta? Saya itu kira-kira 3 kali, tetapi ada kalimat-kalimat yang membuat terbuai ya saudaraku. Nah, mungkin saudara ada yang 2 kali, ada yang sampai 7 kali. Di sini ini 7 meterai sampai saudaraku. Dan ketika membuka surat cinta itu pasti deg-degan saudaraku, hati bergetar gitu loh saudaraku. Nah, tapi juga namanya laki-laki, dulu juga saya kirim suratnya nggak cuma 1 orang saudaraku, ada beberapa ya, tapi saya bertobat ya. Itu jadi saya juga bertobat. Dulu saya kirim suratnya nggak cuma sama istri saya, cuma ada beberapa orang ya saudaraku. Jadi begitu saudaraku. Jadi ketika Tuhan itu membukakan mata hati bangsa Israel, sampai Israel itu betul-betul mau menerima Tuhan Yesus, itu dunia tergoncang seperti meterai yang keempat itu saudaraku. Nah, ini tentunya surat cinta itu sesuatu yang mendebarkan. Ini surat cinta yang
keempat yang dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih, mempelai pria surga. Nah, ketika sampai kepada yang keempat ini kan hampir terbuka semua, saudaraku. Mata hati bangsa Israel itu hampir terbuka, hampir mau menerima Tuhan Yesus. Kurang 3 step lagi. Ini terjadi kecemburuan bangsa-bangsa karena melihat betapa cintanya terhadap cintanya Tuhan pada zaitun liar yang ditebusnya dan zaitun asli yang dibukakan mata hatinya, itu membuat bangsa-bangsa di sekitar nanti cemburu dan membabi buta. Saudaraku, inilah rahasia 7 meterai yang disegel dengan 7 meterai atau gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 14 sampai 17. Ketika Tuhan itu kembali sayang pada Israel, saudaraku, bangsa-bangsa lain itu cemburu loh, saudaraku. Luar biasa. Makanya nanti Israel itu akan dikepung. Menjelang dan setelah kegerakan kuda putih itu terlaksana, Israel itu akan dikepung. Zakaria pasal 1 ayat 14 sampai 17 dibaca, Pak Nendra. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Ya, Tuhan begitu besar sayang pada Yerusalem dan Sion. Terus, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Nah, Tuhan itu memang murka pada Israel karena Israel menolak Injil. Akibatnya Israel dihimpit kiri kanan, saudaraku, dihimpit kesulitan hidup, dihimpit berbagai macam kesulitan, tetapi Tuhan tetap sayang. Tetapi yang membuat Tuhan lebih jengkel itu ketika Tuhan murka pada Israel, murkanya sedikit dikatakan begitu, saudaraku. Ini tetangga-tetangga Israel itu ikut membantu menimbulkan kejahatan. Kalau dulu saya gambarkan, saya sedang mendidik, memarahi anak saya. Nah, tetangga saya ikut mukul anak saya, ya saya nggak boleh, saudaraku. Apalagi istri, saya sedang marah sama istri saya sedang mungkin menasehati, kemudian ada tetangga orang lain ikut-ikutan nimbrung memarahi dia. Ya, ini nggak berkenan. Tuhan juga begitu, saudaraku. Ketika Tuhan itu menyayangi Israel dan Israel itu dijangkau, meskipun Tuhan itu memang marah karena Israel itu menolak, tetapi saudaraku, Tuhan tidak mau orang lain itu ikut-ikutan urusan rumah tangga orang. Saudaraku, artinya seperti itu. Ayat yang ke-16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Terus, serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Jadi ketika Tuhan kembali menyayangi Israel itu terjadi kecemburuan, maka kemudian meledaklah apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-7 dan ke-8 tadi. Terjadi berbagai macam hal, termasuk wabah, termasuk peperangan yang nanti akan melanda 1/4 wilayah bumi. Saudara, kita kemudian setelah mengerti tujuan hakiki dari meterai yang keempat, kita akan melihat juga siapa yang memerintah meluncurnya kuda hijau kuning. Nah, ini banyak yang mengatakan kuda hijau kuning itu rombongannya Antikris. Antikris itu kuda putih, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kemudian di belakang-belakangnya itu rombongannya, saudaraku. Kita akan melihat, saudaraku, bahwa yang memerintah meluncurnya kuda hijau kuning itu bukan setan, bukan iblis, bukan kuasa kegelapan, tetapi makhluk di dalam bait suci Allah. Yang memerintah meluncurnya kuda hijau kuning
itu adalah perintah dari dalam bait Allah, tepatnya dari makhluk yang keempat, atau di dalam arti rohani itu menunjuk perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai anak Allah yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Jadi perintah meluncurnya kuda hijau kuning itu berasal dari dalam bait suci Allah. Ini bukan perintah iblis, bukan perintah setan ini saudaraku, tetapi perintah yang datang dari bait suci Allah dalam rangka mempertobatkan Israel. Namanya orang sayang itu saudaraku. Ya, kadang itu ditakut-takutin, awas loh nanti kalau kamu lewat jalan itu nanti ada hantunya supaya mau memeluk, begitu saudaraku. Nah, ini saudaraku, cara Tuhan itu juga dahsyat, tetapi lebih dari sekedar tadi kalau memeluk, kalau ini supaya Israel itu mau memeluk Tuhan Yesus kembali, cara nakut-nakutinya dengan sesuatu yang dahsyat, bukan seperti orang-orang sekarang, ya. Ini cara menakut-nakutinya dengan meluncurnya kuda hijau kuning. Kita akan baca Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Jadi yang memerintah meluncurnya kuda hijau kuning dan penunggangnya itu adalah makhluk dari dalam bait suci Allah, penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Wahyu pasal 4 ayat 7 dibaca Pak Nendra. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Terus, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Amin. Saya runutkan dari kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Kuda putih itu yang memerintah adalah makhluk pertama. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Kemudian kuda merah itu yang menyuruh adalah makhluk yang kedua. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba atau makhluk yang seperti anak lembu. Kemudian kuda hitam itu yang memerintah adalah makhluk yang ketiga yang memiliki muka seperti muka manusia. Penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia ditampilkan dalam Injil Lukas. Kemudian meluncurnya kuda hijau kuning, ini adalah perintah dari makhluk yang keempat, yang wajahnya, bentuknya seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, makhluk yang keempat ini sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan ditampilkan ini di dalam Injil Yohanes. Jadi jelas yang mengutus, ya, mengutus, menyuruh meluncurnya kuda hijau kuning itu adalah makhluk yang keempat dari dalam bait suci Allah. Jadi ini bukan setan. Sekali lagi, ini bukan setan. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang ditampilkan melalui Injil Yohanes. Di sini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, setelah kita tahu siapa yang mengutus meluncurnya kuda hijau kuning atau kuda kelabu, selanjutnya saudara, meluncurnya kuda hijau kuning, kalau di dalam bahasa saya, ya, ini merupakan warna dedaunan pada umumnya atau warna klorofil. Sebetulnya seperti itu. Di dalam bahasa Yunani ditulis sebagai kloros. Saudaraku, ini artinya hijau kekuningan, warna daun. Nah, saya nggak tahu kenapa para penterjemah ini kemudian menerjemahkan sebagai kelabu, ya, saudaraku, saya kurang ngerti, saudaraku. Yang benar ini adalah warna daun ini, saudaraku, warna kloros, warna klorofil, warna hijau daun yang agak menguning begitu. Kemudian yang menungganginya, saudaraku, penunggang kuda yang berwarna kloros tadi, berwarna hijau daun tadi, itu bernama Maut atau bahasa aslinya itu Thanatos. Kemudian di belakangnya yang mengikuti penunggang kuda hijau kuning tadi adalah Hades. Di belakangnya ada Hades. Jadi Thanatos dan Hades atau maut, Thanatos dan Hades atau maut dan kerajaan maut yang disebut di dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 ini sama persis dengan yang dipegang kuncinya oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal 1 ayat
yang ke-17 dan 18. Sama persis. Maka pelaksana dari pembukaan meterai yang keempat ini adalah hamba Tuhan yang dipercaya atau dipinjami Tuhan kunci Thanatos dan Hades. Bisa menggerakkan maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 17, itu tangan kanannya memegang ketujuh bintang. Kemudian tangan yang lain memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, nah ketika Tuhan membuka meterai yang keempat, dia mengutus hambanya yang di tangan kanannya ini dan memberikan kunci yang dipegang di tangan kirinya, kunci Thanatos dan Hades tadi, kerjasama antara tangan kanan dan tangan kirinya Tuhan. Itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. 1/4 wilayah bumi nanti akan dilanda perang yang dahsyat. Saudaraku, jadi ini ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya ulangi ya, maka pelaksana dari pembukaan meterai yang keempat ini adalah hamba Tuhan yang dipercaya, dipinjami oleh Tuhan kunci Thanatos dan Hades. Dan tentunya karena dia dipinjami kunci Thanatos dan Hades, dia juga bisa dan berhak menggerakkan maut dan kerajaan maut. Saya katakan ini kerjasama antara tangan kanan Tuhan, bintang Tuhan, dengan tangan kiri Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, nah di dalam pengutusannya, keempat penunggang kuda ini sudah dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Jadi mereka sudah menghadap, sudah sowan, bukan meninggal dunia ya saudaraku. Mereka sudah menghadap, mendapat sisi Tuhan secara khusus untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Baik kuda putih, kuda merah, kuda hitam maupun kuda kelabu. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5, dibaca Bapak Nindra. Kitab Nabi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, saya terangkan sebentar. Gunung tembaga, ini artinya keempat kereta, keempat kuda dan penunggangnya itu keluar untuk melaksanakan penghukuman. Terus, ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, Terus, kereta kedua oleh kuda hitam, terus, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. nah ini kuda kelabu, tapi dulu masih samar. Terus, Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? ayat 5 perhatikan. Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi ini adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki panggilan khusus, memang untuk melaksanakan kegerakan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Saudaraku, di dalam panggilannya itu, saudaraku, Tuhan tampil di dalam kostumannya masing-masing. Kepada penunggang kuda putih, dia tampil sebagai raja. Pasti ketemu dengan itu, saudaraku. Penunggang kuda merah itu pasti ketemu penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba. Penunggang kuda hitam itu pasti bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, saya nggak melihat yang ini, saudaraku. Kemudian penunggang kuda kelabu ini pasti bertemu dengan Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Kalau tadi kuda hitam tadi anak manusia ya, mungkin saya sedikit keliru tadi. Penunggang kuda hitam itu ditemui oleh Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia. Tetapi penunggang kuda warna kloros, warna hijau daun, yang mengakibatkan 1/4 penduduk bumi, 1/4 wilayah bumi nanti dilanda perang dahsyat, itu ditemui oleh Tuhan yang tampil sebagai anak Allah. Penampilannya seperti apa ya saudara nanti akan ngerti kalau orangnya sudah muncul, saudaraku, dan saya yakin orangnya itu sudah ada. Nah, kenapa hamba Tuhan ini dijuluki maut dan kerajaan maut mengikutinya? Saya akan terangkan, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus itu tidak bekerja sama dengan setan.
tetapi bisa memaksa setan. Kalau saudara membaca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 8 sampai 15, di sana disebut, saudaraku, Tuhan Yesus itu enggak kerjasama dengan setan, tetapi berhak memaksa iblis dan setan, bahkan menyuruh ribuan roh jahat yang merasuk dalam diri orang Gerasa itu pindah ke 2000 ekor babi. Itu Tuhan Yesus enggak kerjasama loh sama setan, saudaraku. Nah, orang-orang kudus, saudara pun, kalau saudara memiliki urapan khusus dari Tuhan, saudara bisa memerintah, memaksa iblis, saudaraku, pergi dari orang yang sakit. Iblis yang mengangkangi uang di dunia ini supaya ditransfer ke rekening saudara, bisa juga, saudaraku. Saudara, makanya Salomo itu dulu kaya raya, karena bahkan di dalam versi lain Raja Salomo itu dikatakan bisa ngomong-ngomong sama jin, ya saudaraku, sama kuasa kegelapan. Bukan berarti Salomo itu kerjasama atau golek pesugihan. Oh tidak, saudaraku. Tapi Salomo itu bisa, berhak memaksa setan, penguasa. Kalau di dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, itu iblis katakan, kalau kamu mau menyembahku, maka seluruh kekayaan di dunia ini akan aku serahkan padamu. Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam kuasanya ini, yang merupakan pemegang kunci maut dan kerajaan maut, berhak menyuruh iblis. Dikatakan di sini, Tuhan itu berkuasa atas kunci maut dan kerajaan maut, berhak memaksa iblis, menyuruh ribuan roh jahat. Di dalam Markus 5 itu ayat 8 sampai 15, menyuruh ribuan roh jahat yang merasuk tubuh orang Gerasa itu pindah di 2000 ekor babi. Ini dulu di dalam sekolah teologi sudah diterangkan artinya apa, saudaraku, bahwa jiwa manusia itu sangat penting. Jiwa manusia itu sangat mahal harganya. Kalau seekor babi itu 6 juta, ya saudaraku, maka untuk menyelamatkan wong edan, saudaraku, untuk menyelamatkan orang di Gerasa yang dirasuk roh jahat, itu Tuhan rela mengorbankan 2000 ekor babi. Ini teologi lama, saya ulang supaya saudara ingat. Jadi untuk menyelamatkan satu wong edan, saudaraku, satu orang yang gila, satu orang yang tak berharga ini, satu orang yang kerasukan ribuan roh jahat ini, Tuhan rela mengorbankan 2000 ekor babi. Kalau dirupiahkan, kalau satu babi tadi 6 juta, kira-kira 12 miliar. Ya, 12 miliar. Itu untuk keselamatan satu orang. Lah kita itu kadang, saudaraku, untuk satu orang diselamatkan saja 300.000 itu kok berat banget gitu ya. Ya memang mungkin keadaan ekonomi ya beda-beda ya, saudaraku. Mungkin kalau yang konglomerat uangnya triliunan, ngeluarin uang 100 juta itu ya ringan. Tetapi kalau bagi pendeta kecil seperti saya itu ngeluarin ratusan ribu itu ya agak terasa dikit, saudaraku. Tapi ya enggak apa-apa. Tuhan contohkan di sini, saudaraku, untuk selamatkan satu orang yang kerasukan roh jahat, Tuhan itu rela mengeluarkan 12 miliar. Saudara, ini luar biasa. Maka keselamatan itu harganya begitu dahsyat dan luar biasa. Sudah kita akan baca kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Bahwa Tuhan yang memegang kunci maut, dia berhak memaksa iblis dan setan itu untuk pergi dari tempat orang Gerasa ini, yang merasuki orang Gerasa ini, supaya pergi. Tuhan itu punya kuasa itu. Demikian pula kepada hambanya yang di akhir zaman dipercaya oleh Tuhan untuk pembukaan meterai keempat. Dia meminjamkan kunci Thanatos dan Hades ini kepadanya. Saudaraku, maka nanti, saudaraku, dunia akan bergolak, peperangan besar terjadi. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 dibaca Pak Nendra. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, 18. dan yang hidup.
Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, amin. Ini sama persis dengan apa yang dibawa oleh penunggang kuda Kloros tadi, penunggang kuda hijau daun tadi. Dia juga memegang Thanatos dan Hades. Saudaraku, makanya dia juga dijuluki maut atau Thanatos, dan Hades mengikutinya. Saudara, kalau saudara merunut di Wahyu pasal 1 ayat 16, ini Tuhan Yesus tangan kanannya memegang 7 bintang loh, saudaraku. Kemudian saudara baca ayat 17 ini, ayat 18, kemudian secara otomatis karena tangan kanannya memegang 7 bintang, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini artinya di tangan kirinya. Saudaraku, ini tangan kiri Tuhan dahsyat. Makanya ada ayat, saudaraku, kalau tangan kanan itu umur panjang, tangan kiri itu kekayaan. Ada tahu, saudaraku? Itu Amsal Salomo ngomong begitu. Dia rupanya makrifatnya tembus sampai di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18 ini. Saudaraku, orang yang dipercaya oleh Tuhan kunci surga, kunci Thanatos dan Hades, ini dia berhak memerintah, mengusir roh jahat dari orang, mengusir roh jahat untuk pindah, bahkan mengusir roh jahat tentunya untuk segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku, saya pesan pada saudara, Tuhan itu pakar jago di dalam mencipta keajaiban, tetapi keajaiban yang dia cipta itu tidak pernah menyalahi firman. Kalau ada keanehan-keanehan yang menyalahi firman, itu bisa jadi dari kuasa kegelapan, dari setan dan kuasa kegelapan. Tuhan itu memang ajaib, tak terfikirkan, tetapi apa yang tak terfikirkan itu selalu selaras dengan firman. Kalau ada sesuatu yang aneh tetapi tidak sesuai dengan firman, saudara patut waspada. Iblis juga pintar begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi akibat terbukanya meterai yang keempat tadi, di mana hamba Tuhan yang menjadi pelaksananya, dia memegang juga kunci maut dan kerajaan maut, maka mengakibatkan 1/4 wilayah bumi itu ditimpa oleh yang pertama pedang, yang kedua kelaparan, yang ketiga sampar, yang keempat binatang buas di bumi. Jadi 4 bencana besar itu sebenarnya efek samping saja dari maksud inti Tuhan ketika Tuhan membuka mata hati bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan itu hendak membuat Israel itu kembali mau memeluk Tuhan, ya Israel dibikin gentar, saudaraku. Dengan cara apa? Meterai pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ini. Saudaraku, jadi 4 bencana besar itu sebenarnya efek samping saja dari maksud Tuhan, yaitu membuka mata hati bangsa Israel untuk menerimanya, menyatukan dengan zaitun liar menjadi satu imamat yang rajani. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 dibaca Pak Nendra. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Ya, terus? Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Terus? Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Saya terangkan dulu. Yang penting saudara perhatikan adalah 1/4 dari wilayah bumi yang menjadi korban dari akibat pembukaan meterai yang keempat. Saudaraku, 1/4 itu ditulis dalam bahasa Yunani sebagai tetartos, kemudian bumi itu ditulis sebagai Gai, ya saudaraku, tulisannya, bacaannya seperti itu, saudaraku. Jadi 1/4 wilayah bumi, bukan 1/4 penduduk bumi mati, tetapi 1/4 wilayah bumi terkena dampak dari pembukaan meterai yang keempat. Kemudian ini berbicara dari wilayah teritorial yang dilanda bencana meterai keempat.
Adapun wujud bencana meterai keempat seperti tadi saya sampaikan, yang pertama itu peperangan, ini bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, sekarang pun sudah mulai kita lihat. Kemudian kelaparan, di dalam bahasa Yunani disebut limos, ya saudaraku, atau famine, hunger, ini kelangkaan panen. Kemudian yang ketiga sampar. Nah, ini sebenarnya yang saya kritisi tadi, sebenarnya ini ditulis juga sebagai thanatos. Nah, ini sebetulnya bisa berwujud beraneka macam penyakit, tidak hanya sampar seperti yang terjadi di Mesir, tetapi banyak para ahli yang bersepakat ini adalah identik dengan sampar. Untuk mempermudah mengingat, ini mungkin saudaraku, mengingatkan wabah sampar di Mesir dahulu, tapi aslinya ini thanatos, artinya wabah yang menyebabkan kematian, thanatos itu saudaraku. Kemudian yang keempat, yang terjadi akibat meterai yang keempat tadi adalah binatang-binatang buas. Dalam arti fisik ini menunjuk pada virus-virus, bakteri-bakteri, kuman-kuman yang akan merusak dan banyak membunuh manusia. Namun binatang buas di sini lebih mengarah kepada kondisi-kondisi manusia yang ganas, sadis, brutal di akhir zaman. Mereka adalah pengikut-pengikut antikris dan nabi palsu. Sekalipun mereka itu manusia, karena kejahatannya mereka disebut binatang. Ayat-ayat terakhir kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-1. Dibaca. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Langsung ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, di sini antikris ini manusia loh saudaraku, tetapi karena begitu jahatnya dia disebut binatang. Sampai ayat-ayat terakhir dalam kitab Wahyu pasal 19, ketika Tuhan Yesus datang, maka binatang itu beserta nabinya itu ditangkap saudaraku. Kemudian kita akan membaca sebentar, ada lagi. Jadi sifat orang-orang yang nanti brutal itu mereka memiliki mulut yang penuh hujat, sombong, penuh hujat. Nah, kepada mereka diberikan kuasa 42 bulan lamanya. Ini masa antikris. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 saja. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Jadi nabi palsu yang muncul dari dalam bumi ini dikatakan sebagai binatang juga. Saudaraku, binatang yang bersuara seperti naga. Saudaraku, jadi di akhir zaman yang disebut dengan binatang-binatang buas yang membunuh manusia, yang mencakup wilayah 1/4 wilayah bumi tadi, mereka itu adalah manusia-manusia yang hatinya dikuasai oleh roh antikris di akhir zaman. Jadi ini adalah pembahasan mengenai meterai yang keempat, mengenai penunggang kuda kloros, penunggang kuda hijau daun, ya saudaraku. Ini hamba Tuhan, saudaraku, bukan utusan setan yang mengutus dari dalam bait suci Allah. Kemudian dia melaksanakan pekerjaan Allah, dia membawa kunci Thanatos dan Hades yang itu juga dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.